Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, yang di samping saya ini adalah Asus VivoBook 14, sebuah laptop yang rasanya bisa menjawab permintaan para kaum mendang-mending kalau nyari laptop di bawah 10 juta rupiah. Ya. Nah, laptop dengan harga terjangkau ini sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-12. RAM-nya bisa di-upgrade, layarnya sudah IPS dan harganya masih di kisaran 8 juta rupiah aja. Oke, ini adalah Asus VivoBook. Ya, seperti biasa, ini adalah laptop kelas menengah yang sudah berkelas dari Asus ya. Ya, tadi RAM-nya bisa di-upgrade ya, kemudian prosesornya udah baru ya, layar udah oke. Nah, mari kita lihat kemampuannya seperti apa yang satu ini. Tapi tentunya kita mulai dari prosesornya dulu. Ya, yang terpasang dari unit yang kita uji ini adalah prosesor Intel Core 1215U ya. Fabrikasinya Intel 7, 6 core 8 thread. Iya, ada 2 performance core dan 4 efficient core. Wah, lumayan oke nih ya buat harga segini ya. Base TDP di 15 watt dan dia sudah punya 10 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit dan tentunya sudah support akselerasi QuickSync dan AV1. Tapi yang mesti diingat adalah karena dia datang dengan prosesor Intel Core generasi ke-12, jadi UHD Graphics-nya itu sebetulnya turunannya Iris Graphics, jadi harusnya lumayan kenceng. Untuk RAM, bawaannya adalah 8GB DDR4 3200 single channel onboard, dipasang, nggak bisa dicabut. Tapi masih ada 1 slot SODIMM yang kosong di sini. Jadi bisa di-upgrade ke dual channel. Saran kami sih, kalau yang mau beli ini langsung upgrade ke dual channel aja, mumpung DDR4 juga murah kan? Untuk SSD, 512GB SSD PCIe NVMe dan di sini memang nggak ada tersedia slot SSD yang lain. Jadi kalau mau upgrade yang satu ini harus cabut yang bawaannya. Tapi 512 udah lumayan gede ya. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai MediaTek Wi-Fi di situ ya. Udah bisa Wi-Fi 6, udah multi-user MIMO dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Kapasitas baterainya 42 Wh dan Windows-nya adalah Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, sebuah laptop klasik ya. Materialnya polikarbonat tapi lumayan kokoh di sini. Untuk desainnya itu simple, minimalis dengan identitas khas VivoBook ya. Bisa lihat dari logo yang timbul di bagian belakang. Untuk warna ini katanya namanya adalah quiet blue. Gimana ya? Biru tapi tenang gitu. Dimensi panjangnya 31,7 cm, lebar 22,22 cm dan ketebalan 1,99 cm. Jadi cukup tipis. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,47 kg dengan charger 154 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa cuma sekitar 1,6 kg aja. Untuk display ini adalah layar IPS level panel. Jadi panel yang menyerupai IPS tapi nggak boleh dikasih nama IPS. Ya tetap aja sih rasanya kayak pakai IPS ya. Ukurannya 14 inci. Resolusinya Full HD Plus 1920 x 1200 pixel, bukan 1080 ya. Jadi rasionya adalah 16:10. Ini adalah layar modern untuk kelas harganya. Refresh rate-nya 60 Hz di sini dan oleh Asus dia diklaim memiliki tingkat kecerahan 300 nits dengan color gamut 45% NTSC. Nah, kalau kita ngetes nih ya, hasilnya brightness indoor-nya itu bisa lebih dari 300. Kita dapat 345 nits dengan gamut coverage-nya di kisaran 61,4% sRGB. Volumenya di 62,1% sRGB. Sudah lumayan walaupun nggak hebat-hebat amat di sini ya. Permukaannya ini anti glare di sini. Jadi nggak banyak pantulan-pantulan kalau kita lagi ngetik di ruangan yang banyak lampunya gitu misalnya. Bingkai kanan kiri ini tergolong tipis dan bingkai atas seperti biasa agak tebal karena ada webcam di situ. Nah, untuk kameranya dia pakai kamera 720p 30 fps yang dilengkapi dengan shutter penutup webcamnya biar aman. Mikrofonnya sudah mendukung fitur AI noise cancellation yang bisa diaktifkan melalui software My Asus. Untuk kualitas mikrofon dan kameranya kayak begini nih hasilnya nih. Ya, ini adalah fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook 14. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, ini adalah fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook 14. Jadi bagaimana hasilnya?
Dan ini adalah kualitas kamera dan mikrofon saat berada di dalam ruangan dari laptop Asus VivoBook 14. Jadi bagaimana hasilnya? Gimana? Mantap? Lanjut ya. Nah, untuk sistem audio dia pakai 2 speaker yang terletak di bagian bawah. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah preset audio dan ada equalizer juga di sini. Untuk kualitas suara, ini sebetulnya udah mantap bener sih kualitas suaranya ya. Separasinya oke, segala macamnya oke. Hanya rasanya sedikit kurang lantang aja di sini. Tapi ya, untuk kelas harganya ini udah oke banget. Lanjut ke konektor. Di kiri ada satu USB 2.0, lalu di kanan ada satu audio jack, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C di sini. Dan kemudian ada juga 2 USB 3.2 Gen 1 dan ada satu port HDMI. Untuk keyboard ini pakai keyboard model chiclet dengan layout yang khas banget Asus VivoBook ya. Tombol navigasi seperti home, page up, page down dan end itu menyatu dengan tombol anak panah dan diakses dengan tombol function. Di tombol enter terdapat garis-garis diagonal yang jadi identitas khas dari laptop seri VivoBook. Tombol powernya ini menyatu dengan layout keyboard, tapi bukan di pojok kanan atas. Jadi ini mengurangi ketidaksengajaan kepencet ya. Biasanya kan kalau mencet itu langsung paling ujung gitu ya. Nah, ini nggak paling ujung dia. Nah, keyboard ini tentunya dilengkapi juga dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Kalau soal tombolnya, ini rasanya sih enak tombolnya ya, cukup dalam. Tapi memang platformnya terasa agak sedikit kurang solid aja. Overall ngetik pakai ini udah lumayan sih. Nah, untuk touchpad dia terletak center to spacebar, tapi sedikit melebar ke kanan. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi dia sudah pakai precision touchpad tentunya. Beralih ke sistem security. Nah, walaupun harganya di 8 juta ya, laptop ini dilengkapi dengan fingerprint scanner ya. Ini salah satu hal yang jarang di laptop kelas harga segini. Letaknya ada di bagian pojok kanan atas dari touchpad. Tentunya ini sudah mendukung fitur Windows Hello untuk login ke Windows tanpa perlu ngetik password lagi. Oke, kita sekarang bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 kipas dan 1 heat pipe. Untuk intake itu dari bawah dan exhaust itu ke arah belakang dan samping kiri. Lanjut ke aspek performa. Di sini terdapat 3 fan profile yang bisa diubah melalui software My Asus. Ada performance mode, ada standard mode, dan ada whisper mode. Mode fan juga dapat diubah dengan tombol function plus huruf F di sini. Sekarang kita lihat konsistensi performanya. Kalau kita pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di sini tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara mode standar maupun mode performance ya. Di kedua mode tersebut, skor tertinggi yang bisa dicapai itu adalah 1071 poin. Ini skor yang tergolong tinggi loh sebetulnya, atau malah bisa dibilang sangat tinggi karena ini bahkan bisa melampaui beberapa prosesor Core i7 dari generasi 11. Jadi memang jelas kalau prosesor di laptop ini cocok banget ya buat digunakan untuk kegiatan multitasking pekerjaan sehari-hari. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan ini juga sama-sama ada di kisaran sekitar 860 sampai 870 poin untuk kedua mode tadi. Bahkan skor yang bisa dipertahankan itu mampu mencapai 860 poin. Ini sih udah luar biasa. Di generasi 10 dan 11 ini biasanya adalah skor tertingginya atau skor maksimumnya untuk yang kelas-kelas Core i5. Nah, suhu kerjanya bagaimana? Dengan Cinebench ini kita lihat suhu CPU di run pertama itu bisa nyampe 90 sampai 93 derajat Celcius. Tapi masuk ke run berikutnya, suhu itu perlahan turun dan kemudian stabil setelah run keempat di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius saja. Jadi kelihatan ya di sini bahwa suhunya terkendali ya. Nah, kalau kita lihat konsistensi performanya pada saat kita pakai baterai saja, nggak dicolok listrik seperti apa. Nah, di sini sayangnya di mode baterai skor yang bisa dipertahankan itu kisaran cuma 600 sampai 610 poin. Terpaut agak jauh dengan saat kita pakai charger. Tapi ya ingat ya, ini laptop 8 jutaan dan bukan Evo. Jadi wajar-wajar aja. Lagi pula skor 600-an itu sebelumnya nggak tercapai di Core i3. Dan untuk pengujian sintesis berikutnya, kita menggunakan Babcock Crossmark. Nah, di sini terlihat jelas ya peningkatan skor yang signifikan nih kelihatan di sini jika dibandingkan dengan laptop-laptop yang berprosesor Core i3 Gen 11 atau yang lainnya juga. Tentunya yang harganya serupa ya. Oke, kita lanjut ke pengujian software beneran ya. Nah, Adobe Premiere Pro sisi 2023. Di sini kita akan lakukan pengujian 2 kali, single channel dengan 8 GB dan 2 channel dengan 16 GB seperti yang kita anjurkan ya. Nah, kalau video 1080p 60 fps 2 menit 7 detik di render dengan single channel, software only itu saya dalam waktu 5 menit 29 detik. Kalau pakai OpenCL itu anehnya agak naik ke 6 menit 33 detik. Kalau dia dual channel ya, software only dia hanya 3 menit 35 detik dan dengan
dengan OpenCL dia turun di sini ya, 3 menit 19 detik, jadi lebih bagus. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat rendering tadi suhu CPU ada di kisaran 65 sampai 75 derajat Celcius saja. Aman di sini. Oke, kita coba sekarang DaVinci Resolve 18.1. Software editing video kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Lagi-lagi video 1080p 60 fps. Dengan single channel dia selesai dalam waktu 12 menit 21 detik. Dual channel turunnya luar biasa, bisa sampai 6 menit 58 detik. Jadi 2 kali lipat lebih kencang di sini. Untuk suhu kerjanya di awal dia beberapa kali spike ke 80 derajat Celcius, tapi kemudian bisa stabil di kisaran 65 sampai 75 derajat Celcius saja. Jadi lagi-lagi aman, mau pakai DaVinci bisa di sini. Oke, sekarang mari kita lanjut aja langsung ke pengujian gaming. Iya dong, gaming tipis-tipis kita mau cek di sini ya. Tapi karena ini gaming, jadi kita langsung pasang dual channel aja karena kita mau lihat performa gaming yang benernya ya di sini. CS:GO ya, 1920 x 1200. Low settingannya masih bisa dapat 58 sampai 100 fps. Dota 2 1920 x 1200 fastest masih bisa dapat 38 sampai 70 fps. Untuk scene yang ringan dia bahkan masih bisa nyampe ke 90 frame per second. Lalu Genshin Impact versi 3.6. Di sini kita harus turunkan resolusi ke 1280 x 800 dan settingannya ada di lowest tapi render scale-nya masih di 1, belum 0, di sini ya. Nah, di sini kita bisa dapat 58 sampai 60 fps. Cukup lancar, cukup lancar. Untuk GTA 5 kita setting di 1280 x 720p, settingannya normal, tesselation-nya di off, kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. Nah, di game yang satu ini kalau kita mainkan selama 30 menit, suhu CPU-nya itu ada di kisaran 66 sampai 69 derajat Celcius saja. Jadi masih aman ya. Sementara untuk suhu permukaannya, area permukaan keyboard sebelah kanan ada di kisaran 37 sampai 44 derajat Celcius. Titik terpanas ada di area tengah kanan dekat tombol shift kanan yang mencapai 44 derajat Celcius. Tapi area yang lain tuh suhunya aman di 30 sampai 37 derajat Celcius saja. Untuk palm rest jelas aman di kisaran 30 sampai 32 derajat Celcius. Nyaman yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk ke storage testnya. Dengan Exalisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya di 2885 MB per second dan tulis di 1636 MB per second. Ya, ini bukan SSD paling kencang yang pernah kita tes, tapi rasanya sudah cukup kencang sih ya ini ya. Nggak terlalu ada masalah, mengingat SSD SATA kan di kisaran 500 ya. Ini dapat hampir 3000 loh. Oke, lanjut kita masuk ke pengujian baterai. Dengan brightness di 150 nits ya, kita setting, lalu volume di 25%. Hasilnya video playback 1080p itu nyaris mencapai 8 jam. Hasil yang cenderung masih wajar-wajar aja lah ya. Di sini memang target kita di kisaran 8 jam. Ini kurang-kurang dikit masih oke lah. Untuk charging, kita lihat di sini 30 menit pertama terisi 38%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 20 menit. Tidak terlalu cepat tapi masih terhitung cukup normal di sini. Nah, saat video ini dibuat, kita cek di marketplace, di website e-commerce, dan laptop ini dijual di kisaran harga 7,8 sampai 8,3 juta rupiah. Iya, itu sebabnya kita sebut dari awal di 8 juta. Bahkan sebetulnya layak sih disebut 7 jutaan sebetulnya ya. 7 jutaan gede gitu. Dan ini semua sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021, Windows 11 Home, dan garansi 2 tahun resmi dari Asus Indonesia. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM awalnya itu masih 8 GB single channel. Tapi nggak ada masalah kan? Ada slot SODIMM di situ, tinggal upgrade aja. Ya, tinggal cari deal yang paling murah, lalu tambahin sedikit. Masih di 8 jutaan tuh, mencapai 16 GB-nya ya. Lalu kemudian layarnya memang bukan yang terbaik ya. Untuk konten kreator kelas profesional mungkin kurang pas. Tapi kalau buat belajar video editing ya, lalu video-video editing yang kelas standar aja, maksudnya di YouTube atau buat TikTok atau buat Instagram masih oke sih. Nggak terlalu bermasalah yang satu ini. Apalagi resolusinya udah Full HD Plus ya, dan layarnya ya tidak banyak perubahan kalau kita lihat dari kanan kiri juga. Kenapa kita bilang ini masih lumayan? Karena di kelas harga segini kita masih menemukan laptop-laptop dengan layar yang pakai Twisted Tematic atau TN yang jelas-jelas udah susah lah dipakai buat video editing atau foto editing. Dari sisi menariknya jelas karena dia pertama-tama udah pakai Intel Core generasi ke-12 ya, Core i3 1215U. Prosesor dengan 6 core 8 thread, performanya ini kenceng jadi nyaman untuk multitasking. Bahkan untuk Core i3 tipe ini, ya laptop satu ini punya performa yang lumayan tinggi nih. Dan kalau kita upgrade ke dual channel bisa untuk content creation, bisa untuk gaming tipis-tipis juga. Mantep lah nih ya. Integrated graphics-nya juga sudah lengkap dan ternyata cukup mumpuni kalau di dual channel ya. Dan akselerasi QuickSync udah ada, AV1 juga udah
ada. SSD-nya cukup besar, nggak dipotong ke 256 juga. Lalu suhu kerjanya tergolong rendah saat digunakan untuk main game maupun rendering video Full HD, nggak ada masalah. Full HD 60 fps pula tadi kita coba ya. Dan lalu dia udah punya fingerprint scanner, ini jarang ada di harga segini. Fitur noise cancelling itu juga sudah tersedia di sini. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6. Lalu Office-nya tentu masih ada di sini dan itu nggak perlu pakai langganan-langganan lagi ya. Garansinya juga sudah 2 tahun dari Asus Indonesia. Jadi ini cocoknya buat siapa sih sebenarnya? Ya jelas, pelajar, mahasiswa, ini cocok banget. Ini cocok banget. Kecuali kalau kalian memang sudah butuh 3D rendering gitu. Itu beda, bukan kelasnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang umum yang wajar sehari-hari aja, ini udah cukup banget. Bahkan performanya udah oke. Mau buat content creation ringan juga masih bisa di sini. Yang jelas, kalau budget kalian ada di kisaran 7,5 sampai 8,5 juta, mau cari laptop tipis yang udah nyaman dipakainya, gampang di-upgrade-nya, nah yang satu ini rasanya sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.